Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Setiap pengunjung ke Spanyol Selatan akan menemukan bahwa arsitekturnya berbeda dengan wilayah Eropa lainnya. Istana-istana besar seperti Alcázar dan Alhambra di sana dirancang dan didekorasi dengan sentuhan Islam. Meskipun sebagian besar Eropa Barat masih belum ditaklukkan oleh serangan Islam selama abad pertengahan dan era Perang Salib, Spanyol bagian selatan merupakan pengecualian, tulis Bipin Dimri. Ia menulisnya kepada Historic Mysteries dalam sebuah artikel berjudul The Battle of Guadalete, How Islam Fought Its Way into Spain, yang diterbitkan pada 7 Oktober 2022. Saat terjadi kekosongan akibat keruntuhan Romawi di Spanyol, kerajaan Visigoth yang lemah tidak siap menghadapi gempuran umat Islam yang menginvasi Spanyol di tahun 711. Hal itu memunculkan suatu pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Guadalete. Barangkali dalam sejarah dunia, istilah perang ini lebih familiar dengan Pertempuran Guadalete, namun berbeda dalam sejarah Islam. Catatan sejarah Islam menyebutnya sebagai Pertempuran Syudzunah atau Pertempuran Wadi Lakkah. Pertempuran ini dianggap sebagai salah satu pertempuran paling signifikan dalam penaklukan Hispania oleh Bani Umayyah. Hasil dari pertempuran tersebut menunjukkan sifat agresif dan ekspansionis yang diadopsi oleh umat Islam. Pertempuran ini memiliki sejarah yang penting karena dianggap sebagai penanda awal Islamisasi di Spanyol dan beberapa wilayah lainnya selama berabad-abad. Periode terjadinya pertempuran diyakini sebagai salah satu periode waktu paling tidak stabil di Eropa. Penaklukan dimulai dengan kekhalifahan Umayyah yang sebagian besar terdiri dari orang Berber dan beberapa orang Arab, melintasi Mediterania dan menyerang kerajaan Kristen Visigoth yang terletak di Hispania dari selatan, diluluh lantakan oleh pasukan Berber. Dengan demikian, bukan hanya kehidupan Rodrik dan 1 tahun pemerintahannya yang berakhir, tetapi juga kerajaan Visigoth di Hispania. Pada akhir musim panas tahun itu, Tarik telah menguasai hampir setengah dari semenanjung Iberia. Sisanya akan jatuh ke tangan Tarik pada tahun berikutnya. Pada titik ini, beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa Musa bin Nusair, gubernur dinasti Umayyah di Tunisia, menjadi marah dan cemburu karena kesuksesan yang dinikmati oleh Tarik, seseorang yang dulu pernah menjadi budaknya. Perlu diketahui, tidak ada catatan sejarah manapun yang kredibel yang mengatakan bahwa penyerangan Tarik dan suku Berber ke Hispania dilakukan atas perintah Musa. Bagaimanapun, ketika berita penaklukan Hispania sampai ke telinga Khalifah Umayyah, Abdul Malik, dia marah dan memerintahkan baik Tarik maupun Musa ke Damaskus untuk menjelaskan apa yang mereka maksud dengan meluncurkan perang yang menurutnya tidak sah ini. Pada masa itu, belum ada teknologi komunikasi yang cepat seperti sekarang. Selain itu, sarana transportasi juga masih sangat tradisional. Mungkin perlu waktu berbulan-bulan untuk mengirimkan pesan dari Damaskus ke Andalusia. Sehingga ketika perintah dari Abdul Malik sampai ke Tarik, dia sudah mengalahkan daerah-daerah lainnya di semenanjung Iberia, seperti Ecija, sekarang Seville, Cordoba, Toledo, dan Granada. Bagaimanapun, Tarik tetap pergi ke Damaskus untuk menemui Abdul Malik dengan harapan dia dapat diterima sebagai seorang pahlawan yang telah menaklukkan Hispania untuk Khalifah Umayyah yang jauh berada di sana. Sampai di sini cerita terputus, baik Tarik maupun Musa tidak pernah kembali ke Afrika Utara ataupun Andalusia. Sumber referensi lain mengatakan bahwa kepemimpinan Tarik di Andalusia digantikan oleh putra Musa. Tarik sendiri setibanya di Damaskus
Oleh pengadilan dia diputuskan bersalah dan harus menerima hukuman mati. Kisah mengenai Tharik hilang ditelan sejarah, cerita yang sebenarnya tidak pernah diketahui dengan jelas. Meskipun demikian, nama Tharik diabadikan menjadi sebuah nama gunung dan perairan di daerah Andalusia, yakni Gibraltar, Jabal Tharik. Nama itu masih tetap digunakan bahkan sampai hari ini. Kemudian, Fernando II dari Aragon dan Isabel pertama dari Kastilia berhasil menundukkan Abu Abdullah Muhammad ke-11, Sultan Moor terakhir di Granada pada tahun 1492. Periode ini disebut-sebut sebagai tahun berakhirnya kekuasaan Islam di wilayah Andalusia. Terlebih, Raja kelima Portugal Alfonso III berhasil menaklukkan Algarve pada tahun 1249. Dengan kata lain, wilayah Andalusia, Iberia, sudah tidak lagi dikuasai umat muslim, melainkan kembali ke tangan Los Reyes Católicos, kerajaan Katolik Spanyol. Kekalahan perang kaum muslimin di Andalusia membuat mereka terpaksa diusir dari wilayah tersebut. Tak hanya muslim, orang-orang Yahudi juga terkena dampaknya. Meski tanggal pasti invasi masih menjadi perdebatan, tapi mengenai tahun, dapat dipastikan itu terjadi pada tahun 92 Hijriah. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa tahun itu bertepatan dengan tahun 711 Masehi. Setahun sebelumnya, Tharik bin Ziyad dan orang-orang suku Berber telah melakukan serangan kecil ke Hispania. Mereka mengirimkan 400 infanteri dan 100 kavaleri. Serangan pertama itu sukses, sehingga pada musim semi berikutnya, Tharik lebih berani mempersiapkan serangan dalam skala yang lebih besar. Dalam serangan berikutnya, Tharik membawa sekitar 7.000 pasukan orang Berber. Mereka kemudian diperkuat oleh pasukan tambahan orang Arab sebanyak 5.000 orang. Pada waktu itu Hispania masih dikuasai oleh orang-orang Visigoth. Berdasarkan legenda setempat, Tharik dibantu untuk berlayar ke Spanyol oleh orang-orang lokal pembantu Julian, Lord of Ceuta, penguasa Ceuta, yang merupakan salah satu petinggi Visigoth. Menurut cerita, setahun sebelumnya seseorang yang bernama Roderick berhasil naik tahta menjadi Raja Visigoth. Julian, yang juga merupakan bangsawan Visigoth, setuju untuk menjadi pengikut setia Roderick. Julian kemudian mengirimkan salah satu putrinya ke istana Raja Roderick untuk mendapatkan pendidikan. Namun nahas, Roderick malah memperkosa anak perempuan Julian sampai hamil. Marah, Julian kemudian menghubungi Tharik. Mereka membuat kesepakatan perdamaian dan Julian memutuskan untuk membalas dendam dengan cara membantu Tharik dan orang-orang Berber dengan menyediakan kapal untuk mereka ke Andalusia. Berdasarkan catatan sejarah 754, pada tahun 710 Roderick berhasil merebut tahta dengan cara pertumpahan darah. Kemungkinan besar dia juga telah membunuh raja yang berkuasa sebelumnya. Tindakannya itu menyebabkan kemarahan dan menimbulkan perbedaan pendapat di antara orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan. Pada saat itulah, ketika Visigotik Hispania berada dalam kondisi seperti yang dikatakan penulis catatan sejarah 754, kekacauan internal. Tharik dan pasukannya tiba di Hispania. Roderick dengan terpaksa mengumpulkan pasukan untuk menghadapi serangan suku Berber. Namun, Roderick sendiri jauh dari rasa percaya diri. Dia tidak yakin pasukannya solid dan memiliki kesetiaan terhadap dirinya. Di antara seluruh rangkaian peperangan, pertempuran yang paling menentukan adalah pertempuran Guadalete. Pertempuran itu terjadi pada bulan Juli tahun 711 di suatu tempat di sekitar sungai Guadalete. Sebuah laporan yang terlalu membesar-besarkan mengatakan bahwa pasukan Roderick terdiri dari sebanyak 100.000 orang. Sementara itu, laporan lain yang mencoba lebih berhati-hati mengatakan bahwa pasukan Roderick terdiri dari 40.000 orang. Ini pun sama, sebetulnya jumlahnya masih terlalu besar. Dalam banyak dokumen catatan sejarah awal, ketika mereka menyebut jumlah manusia sebanyak puluhan ribu atau ratusan ribu, seringkali dimaksudkan hanya untuk menunjukkan kekuatan yang sangat besar, bukan angka yang secara literal akurat.
Secara detail, tidak banyak yang bisa diceritakan tentang pertempuran ini di luar fakta bahwa itu adalah kekalahan Roderick. Penulis catatan sejarah 754 menuliskan bahwa Roderick dikhianati oleh beberapa saingannya yang juga menginginkan kekuasaan. Pasukan Visigoth kemudian penaklukan Spanyol dianggap sebagai awal era baru dalam sejarah dunia, di mana umat Islam berperan di Eropa. Penaklukan Umayyah atas Spanyol menyebabkan pertikaian pertama antara Barat Latin dan peradaban Islam, imbuh Bipin. Menurut kebanyakan sumber historiografi, Tariq Ibn Ziyad berangkat dari Ceuta, Septem, dan mendarat di Batu Karang Calpe, yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gibraltar. Sebelum pertempuran, Tariq dari Umayyah telah terlibat pertempuran kecil dengan kerajaan-kerajaan vasal di Spanyol. Ia kemudian berhasil memenangkan pertempuran sebelum akhirnya bertemu dengan Roderick, Raja Visigoth. Thomas F. Glick menyebut dalam bukunya Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages, Comparative Perspectives on Social and Cultural Formation, tahun 1979, ada sebanyak 187.000 pejuang muslim yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Selama penaklukan, tentara Visigoth bukanlah tandingan tentara muslim yang terorganisir dengan baik yang dipimpin oleh Tariq Ibn Ziyad. Serangan yang dilakukan oleh kaum muslim telah membunuh tentara mereka, termasuk pemimpinnya. Kekalahan tentara Visigoth diikuti dengan kaburnya lawan-lawan raja yang hanya menemani tuan rumah dalam persaingan dengan penuh tipu muslihat dan karena ambisi untuk memerintah. Terdapat banyak pengkhianat di dalam barisan Visigoth. Ada kemungkinan bahwa para pengkhianat dalam barisan Visigoth bermaksud untuk meninggalkan Roderick sendirian, untuk dikalahkan dan dibunuh oleh kaum muslim. Namun, rencana mereka gagal, karena sebagian besar dari mereka juga terbunuh. Di antara legenda yang ada dalam sejarah pertempuran tersebut, yang paling menonjol adalah legenda Pangeran Julian. Ia menjadi pengkhianat Visigoth sebagai ajang balas dendam. Hal itu terjadi atas kehamilan putrinya Florinda, yang kemudian menjadi Florinda la Cava-Rumia atau Donya Cava oleh Roderick. Kabarnya, ia diculik dan diperkosa hingga hamil. Kekecewaan itu mendorong Pangeran Julian memfasilitasi pasukan muslim dengan kapal untuk bisa menyerbu Visigoth. Karena langkah cepat dan strategis yang dilakukan kaum muslim, Visigoth tidak punya peluang. Ketika Visigoth yang kalah mundur menuju ibu kota kuno Spanyol, Toledo Tariq sendiri bergerak menuju wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan Toledo menyerah tanpa perlawanan. Peristiwa ini mengakhiri kekuasaan Visigoth di Spanyol dan merupakan awal baru bagi umat Islam. Islamisasi di Spanyol dan beberapa wilayah Eropa menjadi catatan baru sejarah dunia. Pertempuran tersebut merupakan pertumpahan darah di mana pasukan Visigoth menderita kerugian yang sangat besar dan pasukan muslim kehilangan sebanyak 3.000 pasukan atau sama dengan seperempat dari kekuatan mereka. Kemenangan kaum muslim dalam pertempuran Guadalete membawa dampak besar bagi Spanyol. Setelah penaklukan, negara tersebut berada di bawah kendali muslim selama berabad-abad lamanya. Hanya segelintir negara Kristen yang berhasil bertahan di wilayah pegunungan utara semenanjung Spanyol. Akibat pergantian kekuasaan dan berkat pertempuran yang menentukan tersebut, penduduk Kristen Eropa mulai menerima dan memeluk Islam. Kemenangannya menjadi gerbang awal masuknya Islam di Eropa. Dan setelah penaklukan tersebut, selama beberapa ratus tahun, identitas semenanjung Iberia berubah sejak dikenal sebagai Al-Andalus. Pertempuran Guadalete memandai sejarah pada tanggal 19 Juli. Pertempuran yang meletus di sekitar sungai Guadalete di wilayah paling selatan Al-Andalus ini terjadi pada tahun 711 antara pasukan Tariq bin Ziyad melawan pasukan Visigotik Raja Rodricus. Wilayah Al-Andalus meliputi Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya. Dan pasukan Tariq bin Ziyad memulai pendaratan sebelum penyerangan melalui Gibraltar atau Jabal Tariq. Menurut literatur sejarah, Rodricus atau juga disebut Roderick merupakan raja terakhir Hispania
sekarang Iberia, yang berasal dari bangsa Visigoth. Raja Rodrik tewas dalam pertempuran pasukan Visigoth melawan pasukan Tariq bin Ziyad tersebut, sehingga Tariq yang dikenal dengan nama Tariq el Tuerto kemudian menjadi gubernur wilayah Andalusia. Wikipedia menyebut bahwa kemenangan Tariq bin Ziyad dan pasukannya dalam pertempuran Guadalete membuat Islam bertahan selama 8 abad di wilayah Andalusia. Tariq bin Ziyad merupakan seorang jenderal dari dinasti Umayyah. Ia dipercaya menjalankan misi penaklukan wilayah Andalusia dan berhasil. Namun, Tariq bin Ziyad kemudian ditarik pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid Primperin. Akan tetapi, setelah sekitar 8 abad berkuasa di wilayah Andalusia, Iberia, orang-orang Kristen kemudian bergerak untuk merebut kembali Reconquista wilayah tersebut dari tangan kaum muslimin. Pada tahun 1236, benteng terakhir umat Islam di Granada, Spanyol berhasil ditaklukkan oleh Fernando III dari Kastilia.